Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RCTV Langka Padane, Sanovia Pria, senang sekali pada kesempatan kali ini dapat kembali menyapa Anda. Dan pemirsa, malam hari ini kita akan berbincang di dialog khusus ini bersama dengan Ibu Lili Elia SHMM, anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Partai Golkar. Langsung saja kita menyapa beliau. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak Novi? Alhamdulillah Novi sehat. Ibu juga sehat ya Bu? Harus sehat. Harus sehat karena harus ini ya Bu ya, semangat memberikan yang terbaik untuk warga Betul. di wilayah Jawa Barat Di pastinya. wilayah Jawa Barat. Oke, cerah sekali Ibu. Jadi kita juga membuat semangat ya pemirsa. Aktivitas bagaimana Bu Lili? Ya banyak sekali aktivitas selain dari aktivitas dewan, juga aktivitas partai juga. Oke. Kita apalagi di bulan puasa ini sedang banyak-banyaknya buka bersama ya. Oke, buka bersama. Ini pasti juga selain buka bersama ini ada perbincangan Betul. yang sangat luar biasa pasti ya Bu ya. Iya pasti. Oke, Ibu sebagai wakil rakyat dari Jawa Barat ya Bu, melihat kondisi saat ini seperti apa Ibu? Sudah bagus ya. Sudah bagus? Iya. Progresnya? Progresnya bagus. Yakin nih Bu? Insya Allah. Oke, sebagai politikus senior juga nih pemirsa, kita tahu nih ya Bu Lili ini juga sudah ini ya Bu ya, melihat kondisi wilayah, dulu kan Ibu di kota, sekarang Iya. sudah Jawa Barat yang lebih luas lagi. Pekerjaan rumah yang masih menjadi perhatian nih Bu, masih banyak dikeluhkan oleh warga, seperti apa Ibu Lili? Banyak ya. Kalau yang dikeluhkan mah hasil reses kemarin juga sekitar masalah rutilahu. Rutilahu. Masalah UMKM gitu, program-program tersebut. Dan program-program tersebut juga sudah difasilitasi oleh gubernur kita kok. Oke. Tinggal maunya saja mengajukan. Oke. Sudah ada semua. Perhatian sudah banyak ya Bu ya? Banyak semua dari program-program Pak Gubernur itu sudah terlalu banyak sekali sebetulnya untuk masyarakat ya. Tinggal masyarakatnya jeli dan harus apa ya, banyak bertanya lah, Harus ini banyak bisa bertanya. enggak, ini bisa enggak gitu. Aktif juga tuh masyarakat Aktif ya Bu? bertanya harusnya. Oke, dalam perjalanannya biasanya Bu di lapangan tuh yang menjadi kendala itu ada aja Bu, ditemukan permasalahannya Bu. Betul, ada saja. Ya kemarin aja ada orang tidak mampu, katanya SMA, Oke. suruh bayar uang gedung, gitu. Terus ada yang ijazahnya ditahan, ada semuanya. Tapi alhamdulillah karena Pak Kadisdik Provinsi Jawa Barat, Pak Wahyu itu orangnya care. Care. Saya langsung telepon ke Pak Wahyu, langsung mungkin ditindaklanjuti sama Pak Wahyu. Akhirnya sudah dibebaskan dari biaya sumbangan sekolah. Tapi itu juga banyak loh Bu permasalahan yang karena tidak bisa membayar uang sekolah itu Iya, ijazah iya. ditahan Bu. Iya, itu kalau di Jawa Barat, kalau negeri itu enggak harus dikasihkan. Ini menjadi keprihatinan juga ya Bu? Betul, tapi program yang SMA gratis itu memang dari Pak Gubernur sudah Betul, ada. SMA Jadi sumbangan-sumbangan yang lain, kalau merasa dirinya keberatan, lapor dong. Jangan diem karena takut nanti anaknya gimana Itu. Enggak ada, itu guru-guru juga sudah pada ngerti. Kalau melapor takut nanti Bu, Iya, apa ya, ke efeknya ke anaknya. anaknya gitu. Padahal enggak, guru-guru sudah paham. Program-program apalagi ya untuk SMA. Ya. SMA itu dari mulai sarana prasarananya, baik operasionalnya, kita udah anggarkan di APBD kok. Oke. Gitu. Jadi kalau punya kekurangan sedikit-sedikit, silakanlah komite, tapi ya jangan menekan. Sifatnya nggak boleh menekan. Tidak boleh menekan itu Ya, perlu dan yang penting digarisbawahi pemirsa. orang tuanya juga harus ada keterbukaan. Ada ya bilang ada, nggak ada tinggal ngomong. Jangan ngegerutu di belakang. Akhirnya nyampe ke telinga anggota dewan kan gitu. Nah, itu kan jadi rame itu pemirsa yang Iya, takutnya padahal gurunya juga ditambah-tambahin gitu ya Bu. guru maupun di sini UPTD yang cabang pendidikan yang di Cirebonnya juga semuanya care. Oke, dan ini juga bentuk perhatian dari Bu Lili pemirsa kepada masyarakat di Jawa Barat ya Bu ya. Ini yang keliling-keliling belanja. Belanjanya masalah ya Bu? Belanjanya masalah terus, gak ada yang nyenengin. Belanjanya masalah, tapi itu sebagai ini ya Bu, tanggung jawab ya Bu ya? Betul, tanggung jawab kita sebagai wakil rakyat itu yang ada di Jawa Barat. Kebetulan kalau di kota kan cuma sendiri, satu-satunya. Jadi ya kita banyak belanja masalah di kota, Cirebon,
Kabupaten Cirebon dan Indramayu. Oke, baik pemirsa. Tetap semangat pastinya. Ini sebagai wanita juga yang tangguh nih Bu Lili Elia nih, sangat luar biasa pemirsa, menginspirasi kita semua ya. Oke Ibu, pada kesempatan kali ini kita berbincang terkait dengan pelaksanaan ataupun persiapan pemilu legislatif 2024. Nah, ini yang sekarang sudah rame juga nih Bu Lili Betul, ya. karena sudah memasuki tahun politik. Sudah ada persiapan apa nih Bu kalau boleh tahu nih? Kalau persiapan itu pasti semua caleg juga pada punya persiapan. Pada punya persiapan. Iya, tapi saya masih banyak kesibukan yang di kegiatan-kegiatan dari DPRD. Misalnya kita juga, walaupun kesibukan kita di Dewan, kita masih sempat kok turun ke masyarakat. Misalnya dalam saat reses, 8 titik kita menyapa masyarakat. Terus sosialisasi Perda, sebulan 2 kali ya kita turun ke masyarakat. Gitu. Jadi ya persiapannya apa ya? Banyak lah gitu, sambil kita bekerja kewajiban saya sebagai anggota Dewan. Oke, menyiapkan SDM-SDM yang berkualitas yang unggul pasti itu ya Bu? Oh itu tugas dari kota ya, kota dan kabupaten. Kalau untuk caleg, paling kalau terakhir untuk pendaftaran ke KPU, pasti harus yang setingkat di atas 1 harus mengetahui. Jadi tetap yang menyiapkan caleg-caleg itu dari daerah. Ibu dengar-dengar ini membina wilayah kota dan kabupaten ya Bu? Betul. Seperti apa sih Bu proses yang dilakukan Ibu? Ya, proses yang saya lakukan satu, saya memastikan struktur partai itu lengkap. Struktur partai dari mulai pengurusan, PK, PL, dan Pokar. Terus yang kedua hasta karya, lengkap tidak? Nah sudah lengkap, seperti kota sudah lengkap. Kabupaten sudah lengkap, baru kita adakan pembinaan dari Bina Wilayah dari Jawa Barat. Oke, ada kendala yang dihadapi Bu? Sampai sekarang belum ada. Sudah alhamdulillah lancar Bu Lili ya? Alhamdulillah lancar, mungkin para pengurusnya juga sudah memahami tupoksi. Oke, solidaritasnya sangat luar biasa ini Bu sudah. Ya? Dan saling bahu-membahu bagaimana caranya Golkar menang. Karena itu penting ya Bu? Penting sekali. Agar kokoh ini Bu? Iya, jangan sampai ada perselisihan gitu antara satu dan yang lainnya saling jatuhan, nggak boleh. Kita harus kompak untuk merebut. Oke, luar biasa. Kayaknya punya target khusus ya Ibu Iyalah. ya. Kita mau tahu pemirsa nih, kita berbincang lagi bersama dengan Ibu Lili Elia SHMM selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Partai Golkar, tapi kita harus jeda, tetap bersama kami. Kami hadir untuk Anda di dialog khusus masih bersama dengan Ibu Lili Elia. Ibu di Partai Golkar sendiri nih punya program khusus apa sih Bu yang akan diberikan ataupun yang spesial diberikan kepada warga nih Bu, masyarakat? Kejutan dong. Kejutan, wah ini masih rahasia gitu ya Bu ya? Iyalah, jangan sampai. Ya semua partai juga punya strategi. Kami juga dari Partai Golkar punya strategi. Jadi lihat aja nanti. Lihat aja nanti, tunggu gebrakannya begitu Bu Lili ya. Tapi yang pasti semua ini untuk kesejahteraan masyarakat ya Bu? Betul, tidak ada yang lebih pasti untuk masyarakat. Untuk kebaikan, Karena suara masyarakat. Betul sekali, yang diinginkan masyarakat saat Ibu turun ke lapangan seperti apa sih Bu? Beliau itu hanya ingin datang ya. Jadi disapa oleh anggota dewannya tuh datang. Mengenalkan diri, jadi datanglah ke desa-desanya, kemana. Orang tidak mungkin akan memilih kita kalau dia sendiri tidak kenal. Betul. Itulah makanya beda ya di kabupaten dengan di kota. Di kabupaten itu asal datanglah terus dikenal, ngobrol dengan masyarakat apa gitu. Dia baru care ke kita. Tak kenal maka tak sayang. Betul. Gitu ya Bu Lili ya. Jadi Ibu keliling-keliling terus dong Ibu? Iya. Ya memang resiko. Karena daerah pemilihan kita kan banyak. Luas lagi Bu. Luas lagi. Jawa Barat gitu. Bu. Hampir 700 lebih desa kan dengan Indramayu dan kabupaten, kota. Gitu. Punya target khusus? Seperti apa Bu? Ya ada lah. Waduh ini banyak yang penting bagaimana ya? kita mempertahankan keberadaan saya di DPRD Jawa Barat. Karena apalagi saya satu-satunya dari kota Cirebon. Kalau saya tidak berjuang, masa harus hilang? Amit-amit jangan gitu. Harus adalah dari perwakilan kota yang ada di Dapil 12. Karena biar bagaimanapun juga untuk mengawal pembangunan yang ada di kota Cirebon ya, kita harus punya perwakilan yang ada di
Jawa Barat. Gitu. Oke. Untuk pemilu 2024 ini Bu melihatnya ini apa ya, berbeda dari pemilu sebelumnya atau bagaimana Ibu? Ini apa ya, sekarang ini sudah memanas nih Ibu, Bu Lili? Ya, tapi disebut memanas juga tidak. Tidak. Ya, tidak. Karena sekarang calon-calon itu banyak yang menahan diri. Menahan diri. Kenapa itu Bu? Ya, karena mungkin ada isu tertutup dan terbuka itu belum final ya. Oke. Jadi banyak yang menahan diri. Gitu. Karena mereka kalau tertutup kayaknya mungkin nggak mungkin nyalon. Kenapa? Karena mungkin nomor 1, nomor 2 itu untuk petinggi partai. Iya. Jadi untuk kalau orang luas kan sulit. Tapi kami 8 partai itu mensponsori harus terbuka. Harus terbuka. Iya. Sedangkan yang minta tertutup itu berarti ada 2 partai. PDIP dan PBB kalau nggak salah, nambah lagi. Oh, itu mungkin yang menjadi itu ya Bu ya, menahan diri itu ya Bu, iya. karena belum final Bu Lili. Iya, jadi menahan diri jangan sampai nggak daftar dulu. Sehingga saya yakin di tiap partai juga masih ada kekurangan-kekurangan untuk calon-calon di masing-masing dapil. Oke, tapi dari Partai Golkar sudah? Insya Allah sudah penuh. Sudah penuh, waduh. Ini gimana untuk generasi mudanya nih Bu, antusiasnya? Tinggi kah? Ya, apalagi dengan adanya Pak Ridwan Kamil ya, Itu masuk ke dia. Golkar. Itu banyak yang muda-muda, udahlah kita masuk Golkar aja Bun. Pak Ridwan Kamilnya juga masuk Golkar katanya. Dia mungkin memang militan dari Pak Ridwan Kamil ya. Dia bilangnya begitu. Ya alhamdulillah aja kita menjadi kayak. Jadi dampak yang sangat luar biasa deh Bu ya? Betul. Dampak yang sangat luar biasa sekali dengan masuknya Pak Ridwan Kamil. Ya kita mah agak ringan gitu untuk memberikan penjelasannya. Karena selama ini kan Pak Ridwan Kamil itu banyak bergaul dengan yang muda-muda. Iya, meraih milenial pemilih muda, milenial, kaum Z, kaum ini. Ya kita enak aja gitu. Oke, apakah ada perubahan itu Bu di intern sendiri Bu? Ya Di perubahan internalnya? Internal fraksi maksudnya. Iyalah pasti. Karena Pak Ridwan Kamil itu dari Partai Golkar, otomatis fraksi juga melindungi beliau. Karena beliau adalah kader Golkar yang harus kita lindungi dan kita jaga. Gitu. Jadi kayaknya targetnya bertambah ya? Bertambah. Jadi bukan kita hanya memikirkan untuk pileg saja, kita di dewan juga ya kita membentengi lah. Gimana caranya jangan sampai ada yang, karena gesekan-gesekan dari partai lain begitu kencang, apalagi sekarang sedang pembahasan LKPC. Itu. Jadi tiap-tiap fraksi ya sebisa kita membela beliau. Wow, gesekan itu ya anggap sebagai ini ya Bu ya, tantangan ya Bu ya? Betul, tantangan. Yang penting mah kita memberikan alasan-alasan yang logis dan masuk akal. Gitu, dan mereka bisa memahami. Gitu. Jangan hanya mengkritik saja. Itu. Tapi kita juga harus tahu dong apa solusinya. Coba kalau misalnya, kenapa dia sampai terlambat? Seperti kemarin, ada ribut jalan katanya. Jalan masih rusak gini-gini. Padahal sebelum COVID itu sudah dianggarkan untuk jalan itu. Tapi ada bencana, apa kita bisa menolak bencana COVID itu? Akhirnya dana itu dialihkan dulu untuk kesejahteraan. Penanganan itu ya. Penanganan COVID. Nah sekarang setelah beres COVID, sekarang kan sudah jalan lagi. Jadi jalan-jalan provinsi yang kewenangan provinsi sudah diperbaiki. Karena kemarin juga turun Pak Ridwan Kamil. Betul sekali. Gitu. Kita juga tahu datang langsung. Betul, datang langsung dan mengontrol. Itu yang dulu janji jalan-jalan. Gitu. Termasuknya memang ya saat 2 tahun ini ya Bu ya kan penanganan COVID. Sekarang kita harus berlari Bu Lili. Iya, berlari juga kita nggak bisa sekencang sebelum COVID. Kita harus bertahap lah. Karena anggaran kan tidak sama ya seperti yang sebelum COVID. Kita juga setelah ada COVID kan ini kerusakan untuk meniti kembali kan harus ada tahap. Gitu, step by step. Mungkin ada pemetaan ya Bu yang menjadi penanganan prioritas gitu ya Bu? Betul. Jadi harus prioritas dulu dan program untuk jalan mah memang tiap tahun juga ada. Sarana dan prasarana sekarang menjadi menu utama di Jawa Barat. Tapi tidak berat ya Bu? Dengan sinergitas yang terjalin saat ini Bu? Enggak. Harus bisa berkoordinasi ya Bu? Karena bersama-sama nih. Yang digelontorkan untuk jalan itu banyak sekali.
Tiap-tiap daerah ada yang sampai 30. Jadi tidak hanya wilayah kota kabupaten saja yang mengalami itu, Bu? Bukan, banyak juga. Di Kuningan berapa? Hampir digelontorkan kayaknya 33 miliar ya. Oke. Terus belum di kabupaten berapa miliar gitu. Di kota kayaknya belum ya, nggak ada. Ada di kabupaten. Oke. Terus belum di daerah lain. Karena di Jawa Barat luas. Betul Ada sekali, Bu. 27 kota dan kabupaten. Oke. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi tidak hanya memperhatikan dapil kita. Gitu. Betul ya. Jadi PR-PR tuh ya dari infrastruktur ya, Bu ya. Betul. Banjir juga tuh, Bu. Iya. Sampah itu masih menjadi perhatian ya, Bu ya. Masih menjadi perhatian dan dilihat dari kewenangannya. Kewenangan ya. Iya. Nah, ini kadang masyarakat belum paham ya, Bu Lili ya. Iya. Nah, Ibu Lili akan kasih paham ke pemirsa semuanya, tapi kita harus jeda pemirsa, jangan kemana-mana. Oke, masih adanya beberapa pekerjaan rumah pemirsa di wilayah Jawa Barat ya, Bu Lili ya. Iya. Ini masyarakat juga harus tahu soal kewenangannya. Jalan provinsi, jalan desa, jalan pusat gitu ya, Bu ya. Kadang mereka, saya kan udah bayar pajak, Bu Lili. Nggak mau tahu, pengen jalan tuh ya mulus gitu, Bu. Iya. Kan kewenangan kita yang provinsi ya jalan provinsi. Begitu juga kabupaten, ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, ada jalan desa, dan juga ada jalan pusat. Iya. Kayak Pantura itu kan pusat gitu. Nah, untuk jalan provinsi tanggung jawab kita untuk membenahi ya seperti kemarin itu jalan provinsi yang dibenahi oleh Pak Ridwan Kamil sampai turun ke bawah. Itu jalan provinsi. Dan jalan kabupaten ya kewenangan dari kabupaten. Begitu juga jalan desa. Buktinya aja jalan desa banyak yang rusak, tapi kabupaten itu mah jalan desa, Bu Lili. Harusnya dari dana desa kan gitu. Jadi ini juga harus paham dulu mana yang rusak ini masuk kewenangan mana. Kalau kewenangan provinsi bilang ke saya, nanti saya sampaikan. Langsung siap ya, Bu? Kalau ke wilayah kabupaten atau kota, bicaralah ke dewan yang ada di kota dan kabupaten. Yang pasti Bu Lili siap ya? Iyalah, kalau Siap kita ya, Bu, ya? karena saya wakil rakyat dari dapil sini. Oke, tapi benar ya Bu, banyak keluhan juga yang disampaikan langsung ke Ibu nih, Bu? Banyak. Jadi ya sebisanya kalau kita bisa selesaikan di kota, saya selesaikan. Tapi kalau yang tidak bisa kita selesaikan, saya bawa ke Jawa Barat. Oke, langsung nanti ya Bu ya, dibahas. Iya, dibahas. Gitu Bu. Oke, belanja masalahnya langsung nanti ya, dikirim lagi ke teman-teman yang lain gitu ya Bu ya, fokus. Fokus. Gitu, Anggaran juga ini kan berpengaruh ya Bu Lili? Betul. Ya karena biar gimana pun juga, semua problem yang ada di masyarakat itu yang menyangkut anggaran juga. Misalnya untuk UMKM-nya harus ada anggaran dong. Orang kan pengennya UMKM kasih modal. Iya. Tapi yang penting sebetulnya bukan modalnya. Pelatihannya dulu. Keterampilan gitu ya Bu ya? Keterampilan. Nah ini juga kan ada penganggarannya. Baru setelah di pelatihan, baru setelah dia ini baru dikasih modal. Iya, ada modal terus nggak bisa mengolahnya juga sama aja bohong gitu ya Bu Lili ya? Gitu. Nggak Jadi yang tertarik terpenting jadi ya? skillnya dulu lah dilatih gitu. Jangan sampai terus kalau seandainya kita mau bikin A, marketnya kemana? Nah itu harus diperhitungkan juga. Iya, kalau seandainya dia belum tahu marketnya, percuma bikinnya nggak akan laku. Betul Bu Lili. Yang tahu akhirnya kan kita tanya, kalau membuat A, marketnya kemana? Untuk kalangan siapa? Middle up atau mid down? Kan gitu. Jadi harganya juga kan bisa lihat. Jadi masyarakat juga harus jeli. Harus melihat pasar-pasarnya nih Bu Lili. Oh, ini Bu Lili luar biasa sekali nih ya. Jadi saya harus banyak belajar Bu Lili. Market ini juga karena masyarakat juga jangan sampai ini ya Bu tidak belajar ya Bu Lili ya. Iya, jangan sampai uang yang kita gelontorkan percuma, angus nggak puguh. Gitu. Jadi habis modal dia tetap aja nganggur lagi, ribut lagi, ngeluh lagi, ya, kan gitu. Jadi tetap harus latihan itu penting. Ibu dan bakat dia kemana pun harusnya harus. Oh iya, harus ada bakat dulu. Iya. Kalau kayak saya nggak bisa bakat. Misalnya kayak jualan gitu. Ibu udah fokus di sini aja deh Bu ya, sudah pakarnya di sini Bu ya, sebagai wanita tangguh pemirsa SCTV ya. Oke Ibu, tadi di awal Ibu ini sedang fokus terkait dengan ada perda yang baru di ini, Oh Bu, iya, ya? kemarin saya habis sosialisasi Perda nomor 1 tahun 2021
yaitu tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren. Penyelenggaraan pesantren. Jadi pesantren itu udah masuk itu di visi misi gubernur itu yang juara lahir batin itu. Ya, jadi tidak dijadikan sebagai objek, tapi dijadikan juga sebagai subjek dari pembangunan. Itulah makanya kita memfasilitasi. Kenapa latar belakang dengan adanya perda tersebut? Karena di data yang sudah berizin di Kemenag itu hampir 28.984. Itu seluruh Indonesia. Nah, sebarannya itu banyak di Jawa Barat. Di Jawa Barat itu tercatat di Kemendag hampir 8.200 berapa gitu. Tapi data yang lain yang kita punya itu ada 12.000 pesantren di Jawa Barat. Harusnya lebih banyak lagi nih Bu ya? Enggak. Nah, berarti di sini ada ketimpangan. Ada yang nggak berizin. Ada yang tidak berizin. Jadi yang tidak berizin ini bisa difasilitasi dengan adanya perda. Ada aturannya. Jadi semua kita rangkul dengan adanya perda tersebut. Itu menitik beratkan kemana itu Bu? Dari pemberdayaan, pembinaan, fasilitasi dan rekognisi ya. Jadi kayak kalau misalnya santri kita bina dan santrinya. Jadi karena pesantren itu dibagi kayak ada dua ya. Kalau pesantren yang mengkaji masalah ilmu agama, itu kan namanya pesantren salafiyah. Nah kalau misalnya pesantren yang ada ilmu agamanya dan ilmu umum, itu kan disebut pesantren modern. Nah itu juga nanti kan ada penyaluran, ada bosnya juga dari Jawa Barat. Ada juga ya Bu ya? Betul. Dan sarana dan prasarana misalnya asrama putrinya, asrama santrinya jelek atau apa, tinggal minta. Jadi termasuk dengan fasilitas sarana prasarananya juga? Betul, kan fasilitas pesantren, fasilitasi pesantren. Itu jadi kita mau fasilitasi pesantren. Karena pesantren tidak kita jadikan objek, tapi kita jadikan subjek untuk pembangunan kita. Untuk apa? Untuk mendidik masyarakat agar ber-SDM yang akhlakul karimah. Termasuk ke pengajarnya Bu? Betul. Nah, pengajarnya juga kan ada ustadz, kiai, dan nyai. Di situ juga ada aturannya semua. Perhatiannya? Perhatiannya juga ada. Ini kabar bagus juga ya Bu Lili ya? Betul, itu dengan Pak Ridwan Kamil, gitu gubernur kita. Luar biasa, Ada lagi Bu, selain itu yang Ibu sosialisasikan ke masyarakat ini tentang perda, selain perda pesantren itu Bu? Oh iya, nanti tanggal 14 mungkin saya akan sosialisasi perda lingkungan hidup. Ada lingkungan hidup? Tanggal 14 nanti. Lingkungan hidup, waduh ini berkaitan dengan lingkungan ya, ini kan berarti kebersihan. Iya. Tapi kenyataannya masih banyak sampah-sampah yang kita temui di jalanan ya Bu Lili. Ada itu nanti aturannya, nanti akan kami sosialisasikan juga. Yang kemarin-kemarin itu seperti perda desa wisata, terus perda tentang perlindungan anak, sudah itu. Banyak ya yang udah kita sosialisasikan. Dan itu di berbagai daerah yang berbeda. Kalau kemarin karena perda pesantren harus di pesantren dong. Iya. Agar mereka paham. Itu guru-gurunya juga selalu, gimana bosnya lancar? Lancar Bun. Itu kalau bisa ditambah, ya nanti kalau ada anggaran. Bisa nggak Ibu? Kalau ditambah? Saja. Bisa saja. Ibu akan perjuangkan ya Bu ya? Iya, insya Allah. Insya Allah. Ibu, dari obrolan kita pada kesempatan kali ini, apa yang ingin Ibu simpulkan untuk masyarakat wilayah Jawa Barat? Kalau untuk wilayah Jawa Barat, khususnya dapil kita, saya ingin masyarakat itu jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya. Kalaupun misalnya dia ada apa, bertanyalah. Kalau kita nggak ngerti, ngomong. Tapi jangan menjas. Ngomong, Bu ini kok gini gimana, harusnya gimana. Nah gitu. Jadi jangan dipendam sendiri, akhirnya bertanya ke yang tidak berkompeten, tidak tepat, akhirnya menimbulkan masalah. Seperti kemarin juga ada pengaduan, Bu Lili ada TKW ini. Oke, mana ini namanya ini? Kita lagi urus. Insya Allah. Gitu. Karena memang itu karena ketidaktahuan masyarakat, akhirnya pakai PT-nya yang ilegal. Nah, itu kan bermasalah itu ya, bermasalah juga. Jadi ya gimana lah, kita juga lagi ngobrol dengan Jadi kita juga harus lebih pintar ya Bu ya? Iya. Jadi bukannya, kebetulan saya kan dari hukum ya, terus advokat latar belakangnya. Jadi yang sudah
terbiasa menangani masalah-masalah gitu. Akhirnya masuk di DPRD ya kita tinggal melanjutkan saja. Oke, jadi yang mau tanya pemirsa langsung ke Bu Lili aja, tepat gitu Bu Lili ya, karena siap nih untuk membantu Insya Allah ya Bu ya, Insya Allah. dengan Ibu yang selalu sehat, memberikan yang Amin. terbaik untuk masyarakat wilayah Jawa Barat. Amin. Gitu Bu. Oke, ada pesan-pesan yang disampaikan juga Ibu? Ada untuk warga masyarakat Dapil 12, tolong jaga kesehatan. Karena dengan cuaca yang ekstrim, berganti-ganti, panas, hujan, akhirnya banyak yang sakit. Nah, itu. Harus jaga kesehatan dan buang sampah pada tempatnya, jangan sampai banjir. Jangan sampai banjir, kita lebih mencintai lingkungan kita, Ibu Betul. Lili. Oke, pokoknya mencintai Ibu Lili juga lah pastinya ya. Amin. Oke deh, terima kasih banyak Ibu Lili. Semoga Iya. sehat terus, sukses terus Ibu. Memberikan terbaik untuk masyarakat wilayah Jawa Barat pastinya. Nanti kita ketemu lagi ya Bu ya, Iya. di lain kesempatan. Oke, sukses untuk Ibu Iya, dan terima tugas-tugasnya kasih. Ibu. Kita harus pamit, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.